Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Satya Mutiara. Saya dari kelas PAI 1A, program studi pendidikan agama Islam. Sebelum saya menjelaskan perbedaan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian ilmu hadis. Dari segi bahasa, ilmu hadis itu terbagi dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan, sedangkan hadis adalah segala perbuatan, perkataan ataupun persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama ahli hadis pun banyak yang memberikan definisi dari ilmu hadis, diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dijadikan sambungan untuk mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Selain itu, yang mempelajari tentang keterangan suatu hal, dengan hal itu dapat mengetahui bahwa hadis itu diterima atau tidak. Dari penjelasan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan ataupun sifat para perawi dan yang diriwayatkan. Perawi yaitu orang-orang yang membawa, menerima dan menyampaikan perihal berita dari Nabi, yaitu mereka yang ada dalam sanad dalam suatu hadis. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian ilmu hadis riwayah. Menurut bahasa, riwayah berasal dari kata rawa yarwi riwayatan, yang berarti memindahkan dan penuklilan penyebutan dan putaran, seolah-olah dapat dikatakan periwayatan adalah memindahkan berita atau menyebutkan informasi dari orang-orang tertentu kepada orang lain dengan pertimbangan atau dipintal kebenarannya. Yang dimaksud ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai hadis-hadis berdasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, ataupun tingkah lakunya. Ibnu Al-Ahfani mengatakan yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah yaitu ilmu pengetahuan yang mencakup perkataan Nabi Muhammad SAW, baik dari periwayatan, pemeliharaan maupun dari penulisannya atau pembukuan lafaz-lafaznya. Terkait dengan objek kajiannya, ilmu hadis riwayah seperti disebutkan oleh Azaz Al-Khatib dinilai dari segi periwayatannya secara detail, meliputi kedobitannya setiap hadis dan cara-cara penuklilannya yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Objek pemeliharaan dan periwayatan hadisnya antara lain: 1. Periwayatan hadisnya yaitu bagaimana cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat rawi kepada riwayat lainnya. 2. Cara pemeliharaan hadisnya yaitu penghafal, penulis, dan juga pembukuan hadis. Jadi ilmu hadis ini tidak membicarakan mengenai kualitas sanad, sifat rawi, dan cacat yang terdapat pada matan dan lainnya dari suatu hadis. Adapun manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah adalah untuk menghindari adanya penukilan yang salah dari sumbernya. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah menurut Ibnu Hajar yang kemudian banyak diikuti oleh ulama-ulama hadis lainnya adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut dapat diketahui keadaan periwayat sanad dan apa yang diriwayatkan atau matan hadis. Sedangkan ilmu hadis diroyah menurut kebanyakan literatur adalah sanad, matan sekaligus. Pembahasan tentang sanad yang terdapat dalam ilmu hadis diroyah adalah berkaitan dengan hal ihwal, kesendiriannya, ketersambungannya, keterpuasannya, ketinggian sanadnya, dan kerendahan sanadnya, dan lain sebagainya. Sementara pembahasan tentang matan ilmu hadis diroyah adalah berkaitan dengan
kesohihan atau kedoifannya, atau hal-hal lain yang terkait dengan al-khatib. Sehingga dengan demikian faidah ilmu diroyah adalah untuk mengetahui hadis-hadis yang bisa diterima dan hadis-hadis yang harus ditolak. Nama lain untuk hadis diroyah adalah ulum al-hadis, ilmu mutsalah al-hadis, dan ilmu usul al-hadis. Semua nama baik itu hadis diroyah, ulum al-hadis, mutsalah al-hadis, dan ilmu usul al-hadis adalah nama untuk satu cabang ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah mengetahui hal ihwal periwayatan sanad dan yang diriwayatkan matan. Apakah riwayat tersebut dapat diterima atau ditolak? Namun menurut Azaz Al-Khatib, objek ilmu hadis diroyah pada hakikatnya tidak sekedar berisikan kaidah-kaidah atau aturan-aturan tentang hal ihwal periwayatan sanad dan yang diriwayatkan matan, tetapi mencakup pemahaman terhadap apa yang diriwayatkan atau matannya, makna-maknanya yang tersurat dan tersirat, dan hukum-hukum yang didapatkan darinya. Sesuai yang ditegaskan oleh mayoritas ulama hadis mutaqaddimin dan mutaakhirin, itulah sebabnya sebagian ulama harus mencela tulab ilmu hadis yang membatasi dirinya pada penghafalan, pencatatan, dan pengumpulan sanad hadis saja, tanpa memperhatikan keadaan periwayat, sanad, dan yang diriwayatkannya matan, dan hukum-hukum yang diistinbatkan dari hadis-hadis tersebut. Demikian penjelasan dari saya tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.